Halo gengs, apa kabar? Kembali lagi nih dengan Mimin di channel tempatnya para orang-orang yang doyan spoilerin film Jav. Salah mulu nih. Maksudnya film pengecrotan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subrek ya gengs. Serta siapkan secangkir kopi dan segelas air putih lalu pasien disembur. Kayak Mbah Dukun. Pada video kali ini, Mimin akan meringkas cerita film berjudul Fearless yang dirilis pada tahun 2006. Cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah perguruan seni bela diri wushu yang sejak lama berdiri dan kini dipimpin oleh seorang ahli wushu terkuat bernama Om Ke alias Om Keren, di mana diperlihatkan Om Ke sedang berlatih. Pun diperlihatkan putranya bernama Jojo yang sudah tertarik dengan seni bela diri mengintip latihan Om Ke yang merupakan ayahnya. Di mana pada saat latihan tersebut Om Ke memukuli batu besar kemudian masuk ke dalam rumah. Jojo yang penasaran dengan hal tersebut langsung menghampiri batu itu dan ternyata batunya ping 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 terbelah jadi dua gengs. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Jojo yang kini sudah besar dan sudah memiliki seorang putri kecil tanpa adanya sang istri. Sedangkan Om Ke sudah lama metong sehingga Jojo kini yang menjadi penerus padepokan peninggalan Om Ke. Jojo yang terkenal sebagai petarung terhebat di kota Tianji kemudian terlihat sudah terobsesi dan memiliki ambisi serta berbalut dengan sifat sombongnya. Meski begitu, Jojo terlihat sangat lemah saat berhadapan dengan ibunya, di mana dalam setiap percakapannya dengan sang ibu, ia selalu mendapat pesan agar jangan terlalu terobsesi terhadap sesuatu, karena musuh terbesar seseorang bukanlah pendekar hebat, melainkan dirinya sendiri. Baru saja mendapat nasihat, Jojo kemudian mendapat sebuah surat tantangan dari seorang pendekar bernama Abo yang katanya sudah berpetualangan ke lebih dari 30 provinsi dan tidak pernah terkalahkan selama melakukan pengecrotan. Singkat cerita, pengecrotan antara keduanya pun terjadi, di mana pengecrotan tersebut dilakukan di tengah kota dan disaksikan langsung oleh para penonton dari seluruh penjuru kota. Pengecrotan antara keduanya pun terlihat memiliki tempo yang cukup cepat, yang mana ternyata Abo memiliki kelebihan seperti kaki besi yang kebal terhadap serangan fisik biasa. Dalam pengecrotan tersebut, Jojo sempat dibuat hampir terjatuh. Hal tersebut membuat adrenalin Jojo terbakar, sehingga membuatnya meningkatkan kekuatannya serta serangannya pun diarahkan ke titik syaraf, supaya kekuatan kaki Abo melemah. Setelah itu, Jojo dengan mudahnya dapat mengalahkan Abo. Tapi ternyata Abo masih memiliki jurus andalan lainnya, yakni cakar kucing kelaparan, di mana serangan tersebut bisa membuat baju Jojo robek-robek. Namun Jojo dengan kemampuan pengecrotannya yang di atas rata-rata bisa dengan mudah mematahkan jari jemari Abo dengan sekali pukul saja. Dan untuk kesekian kalinya Jojo berhasil keluar sebagai pemenang. Saat dirinya sedang merayakan kemenangan bersama dengan para muridnya di sebuah restoran, banyak yang datang dan ingin menjadi muridnya. Tantangan demi tantangan kepada Jojo terus berdatangan, dan dengan mudahnya Jojo mengalahkan mereka semua. Jojo bahkan mengajak para petarung yang ada untuk ngecrot bersama dengannya, dan dengan mudahnya Jojo berhasil melumpuhkan mereka semua dengan serangan yang tidak biasa. Hal tersebut membuat banyak petarung yang ingin berguru di padepokannya. Namun saat ia sedang berpesta di restoran sahabatnya, di sana ada pria yang merupakan anak angkat dari Jajang. Pria tersebut bahkan nekat membisikkan kata-kata mutiara ke telinga Jojo. Kalau Mimin gak salah tuh, kata-kata tersebut seperti ini: Jojo belum bisa menjadi yang terkuat di kota itu bila belum mengalahkan ayah angkatnya. Mendengarkan hal tersebut, Jojo yang sudah terjebak dalam kesombongan serta ambisi besar menjadi tertantang. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sahabatnya sedang meminta Jojo untuk istirahat sejenak dari sebuah pertarungan dan ambisinya. Namun ternyata bisikan dari anak angkat Jajang masih terngiang-ngiang di kepala Jojo, karena dirinya belum pernah melakukan pengecrotan dengan Jajang yang membuatnya belum menjadi yang terhebat di kota Tianji. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Jojo dan para muridnya sedang berkeliling dan secara kebetulan ia bertemu dengan Jajang dan para muridnya yang juga sedang berkeliling. Pada pertemuan tersebut sempat terjadi sedikit ketegangan di antara mereka berdua. Namun di sini masih dalam batas wajar dan bisa dibilang keduanya masih sportif.
Tapi dengan hati yang panas serta jiwa yang sudah dikuasai ambisi dan juga kesombongan, membuat Jojo merasa jika para muridnya terlalu leha-leha berlatih. Amarah menggelora yang belum tersalurkan pun membuat Jojo melampiaskan emosi dan kekesalannya kepada para muridnya. Ia juga mencontohkan sebuah pukulan One Punch Man yang mampu merontokkan batang kayu hingga mereka ketakutan. Keesokan harinya, Jojo yang sudah sangat ingin melakukan pengecrotan dengan Jajang kemudian dikejutkan dengan kemunculan para muridnya yang sedang membawa teman mereka yang sudah dalam keadaan terluka parah. Katanya sih, karena dihakimi oleh Jajang dan para muridnya. Hal tersebut membuat emosi Jojo meluap dan langsung mendatangi Jajang yang saat itu sedang merayakan ulang tahunnya di restoran milik sahabat Jojo. Dan benar saja, karena situasi semakin panas, pengecrotan antara Jojo dan Jajang pun terjadi. Awalnya pengecrotan tersebut berlangsung sengit, tapi pada pengecrotan itu terlihat Jojo sudah tersulut amarah serta berniat untuk menghabisi Jajang. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap serangan yang dilesatkan oleh Jojo merupakan serangan yang sangat mematikan. Bahkan saat keadaan sudah memburuk di mana Jajang yang sudah tak sanggup lagi untuk melawan, Jojo secara beringas menghabisinya dengan pukulan One Punch Man miliknya yang membuat Jajang metong. Usai memenangkan pengecrotan tersebut, seperti biasa Jojo mengundang semua murid untuk berpesta oleng-olengan. Tanpa ia sadari, di rumahnya sedang terjadi balas dendam, di mana sang ibu dan putri tercintanya sudah dihabisi oleh anak angkat Jajang. Dan benar saja, saat ia pulang ke padepokan, Jojo mendapati dua orang kesayangannya itu sudah tak bernyawa. Hal tersebut membuat amarahnya makin menggelora. Jojo kemudian pergi ke rumah Jajang dengan niat balas dendam. Di sana anak angkat Jajang secara gentle mengatakan bila dialah yang menghabisi kedua orang kesayangannya itu, dan hal itu ia lakukan sebagai tindakan balas dendamnya. Jojo yang sudah dikuasai emosi, tanpa satu dua patah kata pun langsung melesatkan serangan mematikannya dan berhasil membuat anak angkat Jajang metong. Di saat dirinya akan menghabisi anak dan istri dari Jajang, ia kemudian tersadar dan tidak jadi menghabisi mereka. Hal itu sebagai bukti bahwa Jojo masih ada sedikit rasa peduli dan hati nurani. Kemudian muncullah para muridnya dengan membawa murid babak belur tadi, di mana murid pembawa petaka itu menceritakan kejadian sebenarnya yang membuatnya sampai dihajar oleh Jajang dan para kroninya. Di mana hal tersebut ternyata karena ia yang sudah terlalu oleng menghina istri Jajang yang membuat Jajang marah dan langsung menghantamnya. Mendengarkan pengakuan tersebut, Jojo langsung diliputi dengan rasa penyesalan yang sangat dalam. Akibat kejadian tersebut, Jojo dilanda depresi berat yang membuatnya memutuskan untuk meninggalkan kota Tianji dengan berlayar tanpa arah dan tujuan. Tibalah di saat dirinya yang sudah tak terurus terdampar di sebuah sungai. Dia diselamatkan oleh warga desa yang penduduknya mayoritas merupakan petani dan peternak. Di sana ia dirawat oleh seorang gadis yang kita sebut dengan nama Adis. Terlihat Adis begitu peduli kepada Jojo, di mana ia mengurusi semua mulai dari makanan dan membersihkan tubuh Jojo hingga ia kembali ke penampilannya yang dulu. Kemudian diperlihatkan Jojo yang mulai bisa melupakan masa lalunya yang kelam dengan hidup bersama dengan para masyarakat desa. Namun tibalah saatnya di mana desa tersebut sedang dirudung masalah, yang mana salah satu bocah di desa itu dihukum oleh para masyarakat kampung tetangga karena kedapatan mencuri kerbau. Masyarakat di desa tempat Jojo tinggal pun berbondong-bondong pergi ke desa tersebut untuk menjemput si bocah. Namun warga tetangga tak mau menyerahkannya. Di saat itulah jiwa kepahlawanan Jojo timbul dan meminta agar siksaan bagi bocah tersebut biarlah dia yang menggantinya. Permintaan tersebut kemudian diiyakan oleh jagoan kampung tersebut yang juga seorang ahli Muay Thai alias Tony Jaa KW. Tapi sebagai pengganti, maka hukuman yang akan diberikan akan ditingkatkan. Mulailah Tony Jaa melancarkan pukulan-pukulan mematikannya, namun Jojo terlihat dengan ikhlas dan tabah menerimanya. Tapi setelah siksaan yang dilakukan Tony Jaa KW sudah dianggap keterlaluan, Jojo langsung melakukan pertahanan dengan gerakan-gerakan jitunya yang membuat si Tony Jaa KW geram. Tapi tetap saja meskipun ia geram, ia tidak bisa melancarkan serangan ke tubuh Jojo. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Jojo yang sudah sembuh dan memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya, di mana ia ingin menebus dosanya. Tibalah Jojo di kota Tianji. Namun saat itu,
berbagai negara menginvasi Cina dan kota Tianji menjadi salah satu daerah jajahannya. Setibanya di sana, Jojo langsung pergi ke padepokan yang kini kondisinya sudah tidak terurus lagi. Di sana ternyata ada pamannya yang selalu setia menjaga tempat itu. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Jojo pergi ke restoran sahabatnya. Namun saat itu sahabatnya yang masih kesal dengan tindakan Jojo waktu dulu tak mau menemuinya. Jojo kemudian pergi ke tempat Jajang dengan tujuan untuk meminta maaf serta mengungkapkan penyesalannya atas perbuatannya dulu yang membuat Jajang harus tutup usia. Dan saat sedang jalan-jalan di kota Tianji, Jojo kemudian bertemu dengan dua murid yang sangat menghormatinya. Saat itu kedua muridnya tersebut sudah menjadi penjaga keamanan di sebuah tempat hiburan. Jojo juga pergi ke tempat Abo dengan tujuan untuk meminta maaf atas pertarungan waktu itu. Jojo kemudian menyerahkan buku yang berisi jurus-jurus rahasia wushu yang selama ini sangat diinginkan oleh Abo. Dan yang terakhir Jojo kunjungi adalah makam kedua orang tuanya untuk meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Tibalah saatnya di mana Jojo sedang membaca surat kabar tentang seorang petarung Amerika bernama Hercules yang terkenal beringas serta telah menghina Cina dengan sebutan orang Asia pesakitan. Tak terima negaranya dihina, Jojo kemudian pergi ke tempat sahabatnya untuk meminjam uang supaya bisa mendaftar melawan Hercules. Keduanya pun sudah kembali bersahabat seperti dulu, dan sahabatnya itu pun bersedia untuk membiayai semua asalkan Jojo bisa mengalahkan Hercules. Tibalah di hari pengecrotan antara Jojo melawan Hercules yang memiliki tubuh mungil dan tidak kuat. Maksudnya sebaliknya. Di menit-menit awal, Jojo terlihat belum melakukan perlawanan karena ia baru ingin membaca dan mempelajari gerakan dari Hercules. Namun saat ia sudah terdesak, Jojo mulai melesatkan serangan berupa cubitan mak-mak rempong yang membuat Jojo terlepas dari serangan pria berbadan kekar itu. Bahkan saat Jojo serius, terlihat dia dengan mudahnya menjatuhkan Hercules. Karena badan beratnya yang sering terjatuh di atas ring, salah satu kayu ring patah. Hal tersebut membuat paku di ring tersebut menonjol keluar. Hercules yang tak ingin kalah kemudian bangkit lagi dan berubah menjadi sangat beringas. Dan saat Jojo sedang terkapar, Hercules berniat untuk melancarkan ulti Jeff Hardy. Namun Jojo berhasil menahannya. Jojo yang merasa pertandingan sudah usai kemudian berniat untuk turun dari atas ring. Tapi tiba-tiba Hercules menangkap kakinya dari belakang. Dan Jojo pun langsung mengeluarkan tendangan mematikan miliknya yang membuat Jojo nyaris jatuh dari atas ring dan tertusuk dengan paku yang menonjol tadi. Untungnya Jojo berhasil menahan badan Hercules dengan kakinya sehingga ia tak jadi metong. Akhirnya Hercules mengakui jika Jojo adalah juara sejati dan dirinya mengakui kekalahannya dengan mengacungkan tangan Jojo ke atas sebagai bentuk sportivitas. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Jojo sedang berdiskusi dengan sahabatnya, di mana diskusi tersebut untuk menjadikan wushu bagian dari cabang olahraga. Di sisi lain diperlihatkan para tikus-tikus berdasi yang merupakan penyelenggara setiap pertandingan memiliki niat busuk. Mereka berniat untuk menjadikan pertarungan Jojo melawan para ahli bela diri nanti sebagai bisnis ilegal untuk meraup untung sebanyak-banyaknya, di mana mereka semua adalah orang-orang yang tidak memperdulikan sportivitas, alias menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di pertandingan nanti. Tibalah di saat kita akan diperlihatkan seorang Jojo akan melawan berbagai jenis seni bela diri dan olahraga dari seluruh dunia. Yang mana jika Jojo bisa memenangkan semua pertarungan tersebut, maka wushu akan dimasukkan ke dalam satu cabang olahraga yang akan diselenggarakan pada setiap olimpiade dunia. Pada ronde pertama, Jojo melawan seorang petinju dari Inggris, namun dengan mudahnya Jojo berhasil memenangkan pengecrotan tersebut. Selanjutnya Jojo bertarung melawan seorang pelatih berkuda dari Belgia. Juga ada seorang juara anggar dari Eropa dan Jojo dapat mengalahkan mereka. Terakhir Jojo harus melawan seorang petarung dari Jepang bernama Genji. Di ronde awal Genji menggunakan katana sedangkan Jojo menggunakan triple stick. Pada pengecrotan tersebut terlihat sangat membagongkan, di mana Genji ternyata jauh lebih hebat dari 3 petarung sebelumnya. Namun Jojo yang sudah menjadi lebih tenang terlihat mampu menguasai jalannya pengecrotan. Bahkan dirinya sempat membuat senjatanya dengan Genji tertukar. Padahal Genji sendiri tak begitu paham dengan menggunakan triple stick. Babak pertama selesai. Kedua pengecrot ini pun diizinkan untuk istirahat. Namun ternyata teh milik Jojo sudah diganti oleh Omna alias Om Nakal dengan minuman yang sudah ditaburi racun. Dan benar saja saat babak kedua dimulai, di mana pengecrotan tersebut menggunakan tangan kosong, secara tak terduga Jojo merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Penglihatannya mulai kabur hingga dirinya sampai batuk-batuk dan mengeluarkan darah hitam.
Melihat hal tersebut, Genji meminta wasit untuk rehat terlebih dahulu. Saat istirahat, Om Nakal kemudian membisikkan ke telinga Genji bila ia telah meracuni Jojo. Hal tersebut ia lakukan karena ia tidak ingin kalah taruhan dalam pertandingan tersebut. Tapi dengan tekad bajanya, Jojo yang ingin memperkenalkan wushu kepada dunia yang dalam kondisi sekarat pun nekat melanjutkan pengecrotan. Awalnya Genji sempat menolak untuk melakukan pengecrotan, tetapi Jojo berhasil meyakinkannya bila seorang petarung sejati akan tetap menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Saat pengecrotan berlangsung, berkali-kali Jojo jatuh, namun dia bangkit lagi bahkan sampai beberapa kali muntah darah. Sampailah di titik darah penghabisan di mana Jojo mengerahkan sisa-sisa umurnya untuk melakukan serangan One Punch Man miliknya. Namun kali ini ia menahannya karena tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Genji yang merasa bila ia terkena serangan tersebut akan langsung koit, secara gentle mengatakan bila Jojo lah pemenang sebenarnya pada pengecrotan tersebut. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan, gengs. Dari film ini, kita bisa mengambil hikmah, gengs. Bila mana dendam hanya akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Semoga kalian semua terhibur dengan video kali ini ya, gengs. Mimin pamit undur diri dulu. See you next time. Bye-bye.